Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini, Mimin akan membahas buku The Art of Happiness in Troubled World, karya Howard C. Coulter. The Art of Happiness in Troubled World mengeksplorasi bagaimana ajaran dan praktik Buddhis berkontribusi untuk mengungkapkan bagaimana menciptakan kebahagiaan yang berlimpah dengan meminimalisir penderitaan dan menumbuhkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Bagaimana perasaan Anda jika Anda memenangkan lotre? Sebagian besar pemenang lotre memang mengalami kebahagiaan jangka pendek yang tinggi, tetapi kemudian tingkat ini mereda dan mereka kembali ke titik kebahagiaan seperti biasanya. Sebaliknya, orang yang dihadapkan pada masalah kesehatan yang parah seperti kelumpuhan atau kanker cenderung kembali ke tingkat kebahagiaan sebelumnya setelah tahap awal syok dan kesedihan. Ringkasan ini membawa kita secara singkat melalui perspektif Dalai Lama yang agak berbeda tentang kebahagiaan. Dia percaya bahwa kebahagiaan tersedia bagi kita semua karena kebahagiaan itu dihasilkan dari sumber daya batin, bukan dari keadaan luar. Dia menyarankan bahwa dengan melatih pikiran kita dapat menumbuhkan kebahagiaan sebagai sifat yang bertahan lama, daripada keadaan sekilas yang bergantung pada kebetulan. Nah sobat, Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 4 hal penting yang diambil dari buku ini. Yang pertama, mengakses kebahagiaan mengharuskan kita memahami penderitaan. Dalai Lama menunjukkan bahwa penderitaan adalah bagian hidup yang universal dan tidak dapat dihindari. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencoba dan menghindari penderitaan dengan menolak setiap perubahan yang mungkin memicunya. Kita sering melekat pada masa lalu, membuat bencana tentang masa depan merasa menjadi korban dan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Tapi dengan melakukan ini, kita hanya menambah penderitaan kita. Dalai Lama percaya dalam menghadapi penderitaan secara langsung. Dia mengatakan, meskipun Anda mungkin tidak selalu dapat menghindari situasi sulit, Anda dapat mengubah sejauh mana Anda menderita dengan cara Anda memilih untuk menanggapinya. Tanggapan kita terhadap penderitaan seringkali dapat memberikan hidup kita makna yang luar biasa. Bagaimana kita memilih untuk menanggapi penderitaan diilustrasikan dengan baik oleh Viktor Frankl, seorang psikiater Yahudi dan penyintas Holocaust. Selama Perang Dunia Kedua, pengalamannya di kamp konsentrasi memberinya wawasan tentang bagaimana orang berhasil bertahan dari kekejaman ini. Dia mengamati bahwa mereka yang selamat melakukannya bukan karena kemudahan atau kekuatan fisik, tapi karena mereka memperoleh ketangguhan pikiran dan tujuan mereka. Mampu menemukan makna mendalam dari penderitaan dan hal itu membantu kita untuk mengatasi masa yang paling berat sekalipun. Yang kedua, mengadopsi perspektif bahwa penderitaan itu tidak kekal. Filsuf Alan Watts berkata, sebenarnya kita tahu sedikit tentang kehidupan. Kita tidak benar-benar tahu apa kabar baiknya dan apa kabar buruknya. Bagaimana kita memandang dan menganalisis sebuah berita, baik atau buruk, hanyalah masalah perspektif. Nah sobat, kisah berikut ini tentang seseorang petani yang kudanya kabur, mengilustrasikan bagaimana pergeseran perspektif dapat mengubah cara Anda menanggapi sesuatu. Setelah kudanya kabur, tetangga si petani dengan cepat mengomentari nasib buruknya. Petani menjawab bahwa tidak ada yang tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Oleh karena itu, ketika kuda itu kembali dengan seekor kuda jantan liar, para tetangga segera berkomentar, mengomentari keberuntungannya. Sekali lagi, petani itu menjawab bahwa tidak ada yang tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Keadaan berubah lagi ketika anak petani itu kakinya patah karena mencoba menjinakkan kuda jantan liar. Sekarang, para tetangga yakin akan nasib buruk si petani. Sekali lagi, petani menjawab dengan mengatakan bahwa tidak ada yang tahu.
Beberapa waktu kemudian, ketika perang pecah, semua pemuda yang berbadan sehat diwajibkan untuk berperang, kecuali putra petani itu. Dia selamat karena kakinya patah. Pesannya adalah kita perlu menjadi seperti petani dan mengembangkan pola pikir yang lebih seimbang. Dengan mundur dari suatu situasi tanpa langsung menilai sesuatu itu baik atau buruk, kita bisa melatih pikiran kita untuk lebih terbuka terhadap kemungkinan kebahagiaan. Maka ubah perspektifmu. Yang ketiga, kemarahan dan kecemasan adalah dua emosi kuat yang patut dijelajahi. Kemarahan memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang melanggar nilai-nilai terdalam kita. Kesulitannya adalah kita dapat cenderung untuk menekan kemarahan kita atau mengungkapkannya dengan cara yang merusak. Jika kita tidak menangani kemarahan dengan tepat, itu dapat membahayakan kesehatan dan hubungan kita. Bagi Dalai Lama, untuk mengatasi kemarahan adalah dengan melakukan meditasi. Latihan meditasi adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi kemarahan. Itu bisa mengajari kita untuk merespons dengan kesabaran dan toleransi. Bagaimana Anda menanggapi kecemasan? Kecemasan adalah respons protektif yang berguna terhadap bahaya yang akan segera terjadi. Ini adalah sistem peringatan yang membuat kita tetap waspada terhadap kemungkinan ancaman. Masalahnya adalah bahwa dalam kehidupan modern, kecemasan telah menjadi respons yang terlalu aktif dan tidak dapat selalu kita hentikan. Ambil situasi tertentu seperti menulis tes, kita cenderung melekatkan pikiran kita kepada hasil. Mungkin membayangkan kegagalan atau ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Jika kita menempatkan keikhlasan, kecemasan kita bisa berkurang. Misalnya, menulis ujian dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan dan menyempurnakan keterampilan kita. Kurangnya kepercayaan diri dapat meningkatkan kecemasan, dan Dalai Lama percaya bahwa jujur pada diri sendiri tentang kemampuan dan keterbatasan kita dapat menjadi penawarnya. Dan yang terakhir, bangun kebahagiaan. Dalai Lama mengatakan bahwa tujuan kita adalah untuk bahagia dan bahwa keinginan kita untuk bahagia adalah bagian alami dari kondisi manusia. Kita percaya bahwa cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan dan bahwa umat manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa mereka. Belas kasih adalah landasan kebahagiaan bagi Dalai Lama. Dia percaya bahwa mempraktikkan welas asih melayani kebahagiaan orang lain dan pada akhirnya kebahagiaan akan datang pada diri kita sendiri. Dia mengingatkan kita bahwa keberlangsungan hidup kita bergantung pada menjaga kesejahteraan orang lain dan komunitas global kita. Kita membawa banyak penderitaan pada diri kita sendiri karena kita seringkali terfokus secara internal. Studi ilmiah mendukung ini. Mereka menunjukkan bahwa ketika kita meringankan penderitaan orang lain, kita juga cenderung mengurangi penderitaan kita sendiri. Pada tingkat yang lebih pribadi, kedekatan dan keintiman kita dengan orang lain juga membangun kebahagiaan. Dalai Lama percaya bahwa keintiman dengan orang lain adalah inti dari kesehatan dan kebahagiaan kita. Penelitian mendukung ini. Jika kita memiliki persahabatan dekat dengan orang-orang yang menjadi tujuan kita, maka kita lebih mungkin untuk bertahan dari tantangan kesehatan dan lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan penyakit. Jadi, keintiman seharusnya tidak hanya terbatas pada kelompok dekat kita, anggota keluarga, atau orang penting lainnya. Ini didasarkan pada kesediaan untuk terbuka, untuk menunjukkan empati, dan untuk merangkul peluang yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk terhubung dengan orang lain lebih dalam dan tulus. Kita semua memiliki kekuatan untuk berubah menjadi lebih baik, untuk meningkatkan kebahagiaan kita. Dalai Lama menjelaskan, seperti tubuh fisik kita, di mana pertumbuhan membutuhkan waktu, perkembangan mental kita juga membutuhkan waktu. Menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan dekade demi dekade.
Well, Sobat Gensku semua, itu tadi merupakan pembahasan seputar buku The Art of Happiness in a Troubled World, karya Howard C. Coulter. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, klik tombol like-nya, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa pada video berikutnya.